Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Meira Sakila. Sebuah kisah yang berjudul Ratri, wanita hamil yang tewas mengenaskan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Masih dari sudut pandang Rahayu. Aku berteriak membentak suamiku, tidak peduli jikapun ibu dan abah mendengarnya. Aku hanya tidak ingin diriku dan bayiku kenapa-napa hanya karena suamiku. Rahayu, maafkan abang. Abang hilaf. Abang hanya kerja dan disuruh orang yuk. Ucapnya sambil menyentuh pundakku. Apa? Jadi abang seorang pembunuh? Brak. Jendela kamar terbuka dengan hembusan angin yang begitu kencang. Aku menoleh pada arah jendela, mataku kembali membulat melihat sosok yang berdiri di luar sana. Kenapa yuk? Bang Ari sedikit tegang, peluh sudah membanjiri wajahnya melihat aku yang membeku menatap jendela. Perlahan dengan ragu ia menoleh, terdengar suaranya yang mungkin terasa susah menelan salivanya. Kala ia menatap sosok yang mengerikan, menyeringnya menatap kami berdua. Bunuh, kalian akan mati untuk menebus dosa yang sudah kau lakukan. Nyawa dibayar nyawa. Tidak Ratri, jangan ganggu istri dan bayiku, pekik suamiku. Brak. Rahayu, Ari, ada apa? Suara gedoran pintu terdengar. Ibu memanggil kami, mungkin ia terbangun karena mendengar teriakanku atau Bang Ari. Aku beranjak dari atas kasur sedikit lari meski terasa susah karena perutku yang buncit. Setelah pintu terbuka, aku peluk ibu mertua dengan rasa sesak di rongga dada. Aku tumpahkan rasa sedih dan syokku padanya. Ia mengelus kepalaku dan bertanya, kalian kenapa? Kok malam-malam ribut? Apa yang terjadi yuk? Rahayu mau pulang ke kota bu. Ayu gak mau di sini. Ayu gak mau mati. Ayu gak mau bayi Ayu kenapa-napa. Ungkapku dengan derayan air mata. Ibu menatapku tidak percaya. Ia mungkin tidak mengerti dengan kata-kataku yang tiba-tiba minta pulang. Ia sesekali melihat pada suamiku, bergantian pada abah yang sama menatapku. Cara pelan-pelan. Abah, ambilkan air untuk menantu kita. Ibu membawaku ke ruang tamu. Ia mendudukkan aku di kursi kayu yang usang, bahkan sebagian kayunya sudah dimakan rayap. Abah datang membawa air putih, lalu memberikannya padaku. Aku meminumnya dengan cepat sampai tandas. Pikiranku masih melayang pada sosok yang terus mendatangiku. Bahkan saat ini aku semakin takut pada suamiku sendiri. Ada apa? Bicara baik-baik nak. Pelan-pelan, ujar ibu sambil mengelus perutku. Aku menatap ibu dengan manik berbayang, ingin mengatakan semuanya, tapi takut mereka tidak percaya. Aku menunduk, menahan rasa kecewa pada suamiku sendiri, rasa sakit dan sesak yang kian menyangga hati. Ingin tidak percaya, tetapi kenyataannya Bang Ari menerima itu semua. Bu, Rahayu tidak bisa tinggal di sini lagi. Rahayu mau pulang. Ayu gak mau bayi kami mati. Aku kembali berkata hal yang sebelumnya aku katakan. Tapi kenapa nak? Ada masalah apa? Bu, Bang Ari, dia... Malam yang masih panjang diramaikan dengan Rahayu dan Ari yang bertengkar di dalam kamarnya. Yang membuat Rahayu shock ternyata kepulangannya ke desa suaminya membuat ia menemukan rahasia besar suaminya. Ia pikir saat kedatangannya ke rumah dengan sikap Ari yang terus menyebut nama seorang wanita adalah kebohongan atas perselingkuhannya. Tetapi saat dirinya tahu bahwa itu lebih menyakitkan karena akibat ulah suaminya membuat ia dan bayinya dalam bahaya. Tangan rentap Parmin menyentuh pundak Rahayu. Kenapa yuk? Kenapa malam-malam kalian bertengkar? Kenapa dengan suami kamu? Tanya Parmin pelan. Rahayu bukan menjawab pertanyaannya, namun malah semakin kencang menangis sambil memeluk perutnya. Jangan Rahayu, jangan bikin kami khawatir seperti ini. Bang Ari sudah membunuh dan memperkosa wanita, Bu. Bang Ari sudah membunuh Ratri. Bagi Rahayu dengan tatapan nanar menatap kedua mertuanya.
Netranya penuh kemarahan dan ketakutan, tubuhnya gemetar dan pucat pasi. Keduanya tersentak dengan bola matanya yang membulat, kedua tangan Parmin menutup mulutnya. "Jangan bicara sembarangan, Nak Rahayu," sentak Abah. "Ayu nggak bohong, Bang Ari terus ketakutan karena selalu didatangi sosok mengerikan. Bahkan Ayu dan bayi dalam kandungan Ayu pun dalam bahaya," ujar Ayu dengan penuh ketakutan. Parmin menatap lekat manik hitam miliknya. "Katakan apa yang terjadi, Yu. Emak mau dengar," ucapnya dengan hati perih. Abah terdiam melihat istrinya, namun melihat Parmin yang sepertinya mengetahui sesuatu. Akhirnya dia pun duduk dengan lesu. Wajahnya menunjukkan kekecewaan. Ia tidak percaya jika anak laki-lakinya melakukan hal serendah itu. "Katakan, apa yang sebenarnya terjadi sampai Ayu bicara seperti ini?" Rahayu menarik nafasnya. Ia mencoba menenangkan hati dan perasaannya. Ia harus memberitahukan semuanya pada mereka karena ia tidak ingin mati dengan sia-sia. Sore tadi Ayu pergi ke desa sunyi, ingin mengetahui apa yang terjadi. Bang Ari semenjak pulang terus saja menyebut nama wanita lain. Ayu pikir ia memiliki wanita lain di luar sana, tetapi Rahayu terdiam. Ia kembali mengingat bagaimana awalnya ia bertemu dengan sosok yang mengerikan yang hendak mengambil nyawanya dan bayinya. "Kenapa?" tanya Parmin penasaran. "Ayu terus dihantui sosok yang mengerikan. Dia menginginkan bayi kami dan nyawa Ayu. Dia bilang nyawa harus dibayar nyawa karena Bang Ari sudah membunuh bayi dan memperkosanya." Mata Abah kembali membelalak. "Dan apa kamu percaya? Apa tidak percaya? Pasti itu hanya bualan kamu saja," hardik Abah dengan kesal. "Abah diamlah, jangan seperti ini. Apa yang dikatakan Rahayu tidak mungkin salah. Karena Abah sendiri tahu, Basir dan Tejo pun bermula dengan teror. Sampai akhirnya mereka frustasi dan mati." Parmin berusaha berkata tenang. Meski sesungguhnya hati dan perasaannya juga hancur, tetapi mau berbuat apapun semua tidak akan pernah benar. Karena Ratri akan menuntut balas pada semua pria yang sudah berbuat keji padanya. "Bicaralah Hari, apa yang kamu lakukan sebelum akhirnya kamu pergi ke kota?" hardik Abah dengan tatapan tajam. Waktu sudah menunjukkan pukul 5, semuanya tidak kembali tidur, melainkan berkumpul dan hendak menanyai Ari yang sejak keluar kamar nampak diam. "Katakan, apa benar kamu membunuh Ratri?" "Abah sabar, kita harus bertanya dengan hati tenang. Tidak boleh seperti ini. Abah hanya ingin dia bicara, Mak. Jika benar melakukannya, Abah akan sangat merasa kecewa." "Tidak hanya Abah, Emak dan Rahayu juga kecewa. Tetapi jika Abah seperti ini, bukan menyelesaikan masalah. Rahayu mau pulang. Ayu nggak mau di sini lagi. Ayu takut. Ayu tidak mau anak Ayu kenapa-napa," timbal Rahayu dengan wajahnya yang sendu. Ari menatap nanar ketiganya secara bersamaan. Kelopak matanya berkaca-kaca, hingga akhirnya cairan hangat itu membasahi wajahnya. Dia perlahan beranjak dan mendekati mereka. "Maafkan Ari, Mak. Abah, maafkan Abang Rahayu." "Abah tidak butuh kata maafmu, Ari. Abah butuh penjelasan dan kejujuranmu," tegasnya dengan nada berat. Abah memalingkan wajahnya, hatinya sakit mendengar apa yang dikatakan putranya. Ia tahu kata maaf dari putranya pertanda jawaban dari apa yang ia tanyakan. Tangannya mengepal erat, rahangnya mengeras namun mencoba Abah tahan. Ia tidak mau melakukan kesalahan setelah apa yang akan ia dengar selanjutnya. "Katakan, Nak. Katakan pada kami apa yang sudah kamu lakukan." Parmin menyentuh pundaknya. Ia berusaha menutupi keresahan dan kehancuran di hatinya. "Mak, Ari saat itu..." Flashback ke masa lalu. Setahun lalu Ari dan Rahayu baru saja menikah beberapa bulan. Namun saat itu karena kebiasaan Rahayu yang hidup baik dan layak di kota, membuat Ari tidak ingin mengecewakan istrinya yang ia dapat dengan susah payah. Rahayu adalah wanita cantik bertubuh sintal dan berkulit putih, rambutnya panjang dengan sedikit ikal. Saat itu Ari tidak sengaja melihat istrinya sedang melihat sesuatu yang ia sukai. Namun keadaannya membuat Rahayu selalu berusaha menyimpan keinginan karena tidak ingin membuat Ari tertekan. Ari pun hanya diam. Ia pergi ke tempat di mana dirinya dan teman-temannya biasa berkumpul, namun pikirannya tidak pernah terhenti pada Rahayu. "Kenapa, Luri? Gak biasanya lu cemberut begitu?"
Basir yang sedang bermain bersama Tejo pun merasa aneh karena Ari terlihat kusut tidak seperti biasanya. Wajahnya masam, tidak banyak bicara dan hanya melamun. Iya, kenapa Luri? Bini cantik udah punya, tinggal kelonan aja, sambung Tejo. Gua lagi mikirin bagaimana caranya dapat duit. Kerja serabutan itu gak bisa jamin istri gue bahagia, ungkapnya tanpa menoleh. Basir dan Tejo pun tertawa. Ikut kerja sama si Komari. Di desa sunyi kan ada juragan yang lahan perkebunannya luas, kata Basir. Ari pun menoleh. Kerja apa? Mungkin jadi mandor atau apa gitu. Kita coba tanya saja sama Komari. Gue juga butuh, timbal Tejo. Ya udah, kapan kita ke rumah Komar? Nanti sore aja. Ketiganya lanjut bermain. Perasaan Ari pun sedikit lega. Ia memiliki harapan agar bisa bekerja bersama juragan dari desa sebelah. Sore harinya mereka bertemu dengan Komar, tetapi Komar nampak sedikit gelisah saat kedatangan teman-temannya. Ari duduk di balai yang terlihat sudah rapuh. Basir dan Tejo duduk di atas lantai bertikarkan tanah. Kenapa Mar? Kok cemberut? Gak biasanya muka ditekuk, tanya Basir. Iya, perasaan kagak mendung dah. Tadi pagi si Ari, sekarang elu, kata Tejo menimpali. Komar menatap keduanya. Gue dikasih kerjaan tapi berat, katanya pelan. Kerjaan apa? Ajak kita lah, ucap Ari menghampiri. Main ajak-ajak aja, emang lu sanggup? Sanggup, asal cari duit. Kita harus bunuh seseorang, kalian mau? Ah, bunuh? Berisik, ntar istri dan mertua gue denger. Komar menutup mulut Ari dengan cepat. Gila, kerjaan apaan ngebunuh orang? Dikira ayam kali ya, ujar Basir cekikikan. Siapa yang nyuruh si Mar? Alasannya apa? Dia. Brak. Bang, tolong aku. Ayo. Rahayu. Ari dan orang tuanya tersentak kala Rahayu menjerit dan seolah ada yang menariknya untuk masuk ke dalam kamar. Yuk, buka pintunya, teriak Ari sambil menggoyangkan handle pintu. Mak Parmin dan Abah Purna terlihat cemas. Mereka berusaha membuka pintu kamar yang terkunci dari dalam. Dari dalam kamar terdengar teriakan ketakutan Rahayu. Tangisnya membuat Ari sedikit bergeming. Ia takut bayi dan istrinya terluka karena Ratri. Ratri, tolong lepaskan istri dan anakku. Mereka tidak bersalah. Jangan kau sakiti dia, teriaknya sambil menggedor pintu. Nyawa dibalas nyawa, Ari. Kau sudah membunuh bayiku dengan keji. Kau sudah merenggut kebahagiaanku. Maka tidak, jangan lakukan apapun pada anak istriku, Ratri. Abang, tolong Ayu bang. Suara tangisan dan teriakan Rahayu membuat Ari terpukul. Ia menyesali semuanya. Awalnya ia hanya tergiur oleh bayaran yang cukup tinggi. Meski Ratri tahu ia tidak ikut andil dalam melakukan pembunuhannya, ia memang ikut memerkosanya karena terus dipaksa oleh orang yang menyuruhnya. Ratri, jangan sakiti bayi dan istriku. Mereka tidak bersalah. Aku tidak ikut andil membunuhmu, Ri. Aku mengaku sudah memperkosamu. Itu karena aku terpaksa. Tolong, jangan sakiti mereka. Melas Ari memohon ampun pada Ratri. Abah, pergilah ke desa sunyi. Cepat panggil Matahari dan Aditya. Abah Purna mengangguk dan langsung lari hendak ke desa sebelah. Parmin dan Ari terus berusaha meminta pertolongan, namun suasana seolah sepi. Tidak ada warga yang datang untuk membantu. Ari merasa heran karena teriakan Ayu begitu kencang dan kesakitan, tetapi tidak satupun tetangganya yang datang untuk melihat. Hampir setengah jam berlalu, Abah Purna belum juga sampai. Parmin gelisah dan cemas. Ia takut akan terjadi sesuatu pada suaminya. Abah, kemana kamu ini? Kenapa lama sekali? Gumam Parmin khawatir. Hingga tidak lama terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Ia bernapas lega saat melihat suaminya bersama Aditya. Abah, kenapa lama sekali? Tolong Rahayu nak, dia di dalam. Dia sama Ratri. Mata Adit membelalak mendengarnya. Ratri? Parmin mengangguk. Apa maksud kalian? Sergat Ari. Parmin menatap suaminya. Abah pun menarik nafas dan, maafkan saya Adit. Saya tidak bisa menjelaskan lebih dulu. Sebenarnya Ari yang memerkosa Ratri, ucap Parmin tertunduk. Semuanya terdiam. Tari dan Aditya tersentak hingga tungkai kakinya yang semula tegap terasa lemas.
Tari terhuyung sampai ia terjatuh. Tatapannya tajam menatap Parmin dan Purna. Ari yang membunuh Ratri. Dia pelakunya, ucap Tari terbata menahan sesak di dadanya. Parmin mengangguk. Pandangannya menatap iba pada putranya. Ari masih terus berusaha membuka pintu kamarnya. Ia terlihat cemas karena terus mendengar teriakan Rahayu di dalam sana. Aditya berjalan dan brak, brak. Brengsek. Aditya memukul Ari. Ari diam tanpa melawan. Ia menatap sendu manik hitam milik Aditya. Wajah yang terbiasa terlihat tenang itu kini nampak terlihat garang. Rahangnya mengeras, wajahnya memerah, sorot matanya tajam. Ada banyak kemarahan yang ia pendam selama ini. Maafkan saya, Dit. Saya hanya bekerja. Bekerja? Apa maksud kamu? Tanya Aditya seraya mengerutkan keningnya. Ari menelan ludahnya susah payah. Ia teringat ancaman di mana kalau ia membuka maka sama saja dengan menyerahkan dirinya pada kematian juga. Tetapi meski tidak membuka mulut, bahaya tetap saja tiba dan sekarang istrinya dalam bahaya. Saya disuruh Gustian. Aditya, Tari dan kedua orang tuanya terdiam. Mereka mengingat-ingat lagi nama yang disebutkan oleh Ari. Gustian, siapa dia? Dia bapaknya Asi. Asi anaknya. Iya, Gustian tidak terima dengan kematian Asi. Dia bilang Asi mati karena kamu, karena Ratri yang merebut kamu. Dia marah karena istrinya tidak bisa maafkan dirinya, karena tidak bisa menyelamatkan Asi saat itu. Aditya terhuyung dan terjatuh. Ia meraup wajahnya kasar. Ratri tidak pernah merebut saya dari siapapun. Saya menolak Asi karena memang saya tidak mencintai dia. Setahu saya Asi meninggal karena sakit keras, bukan karena saya. Asi sakit setelah kamu tolak, Adit. Dia sering melamun dan bahkan depresi setelah tahu kamu dan Ratri akan menikah. Tapi dia baik-baik saja saat saya menolaknya. Dia bilang perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Dan kenyataannya Asi depresi, ucap Ari lagi. Aditya tidak percaya jika Asi memiliki perasaan sebesar itu, tetapi itu bukanlah salah Ratri. Asi pun tidak mempermasalahkan, tetapi sekarang ini kenyataannya malah berbalik. Abang, tolong Ayu, sakit bang. Aditya tersentak mendengar teriakan kesakitan Rahayu. Ari memelas dan memohon pada Aditya untuk membantu menyelamatkan anak dan istrinya. Tolong selamatkan Rahayu, Dit. Dengan perasaan perih dadanya yang sesak, Aditya berjalan gontai mendekati pintu kamarnya. Netranya berkaca-kaca sampai akhirnya cairan hangat itu jatuh ke dua pipinya. Sayang, ini abang, kata Adit lemas. Suasana terasa hening, tidak ada teriakan di dalam sana. Ari dan semuanya pun merasa semakin khawatir. Tolong buka pintunya, Ri. Jangan lakukan ini, mereka tidak bersalah, ucap Adit meminta Ratri untuk membuka pintu kamarnya. Bus. Angin bertiup kencang, lampu pun berkedip mati nyala. Bau amis dan busuk menyeruak, membuat mereka semua menutup hidung dan terus mencari asal bau yang datang. Nyawa dibayar nyawa. Dia harus merasakan apa yang aku rasakan. Suara berat dan serak itu terdengar dari kegelapan. Aditya terus mencari asal suara. Ia berharap bisa melihat Ratri yang sering dibilang oleh orang-orang. Lepaskan dia, sayang, melas Aditya. Ari terpental jauh sampai mengenai kursi. Mereka semua terkejut melihat Ari yang terluka di bagian kepalanya. Ari, dia pembunuh, pemerkosa, bajingan, biadab. Dia pantas mati. Ari kembali berteriak. Tubuhnya terpelanting dan terpental keluar rumah. Mereka tersentak dan lari menuju halaman. Terlihat Ari yang melayang dengan kaki yang tidak menginjak tanah. Mak, tolong, lirik Ari. Perannya tercekat, lehernya seolah dicekik, nafasnya tersegal, seperti tidak ada asupan udara yang ia hirup. Ratri, tolong lepaskan Ari, nak. Maafkan dia, melas Parmin sambil menangis. Tidak, dia harus membayar semuanya. Abang, lepaskan Bang Ari. Rahayu datang. Tubuhnya terlihat lemas, darah mengalir dari jalan lahirnya, wajahnya pucat dengan beberapa luka di bagian tubuhnya. Rahayu, Parmin menghampiri sambil menangis. Jangan sakiti Bang Ari, dia tidak bersalah. Diam, sentak Aba Purna. Apa yang dilakukan Ari memang sudah sangat kejam.
Kenapa kamu masih bilang dia tidak bersalah? Lihat tubuhmu, apa kamu akan baik-baik saja saat anak dalam kandunganmu mati dengan cara yang keji? Timbalnya lagi dengan suara yang meninggi. Rahayu menggeleng lemas. Ia tidak percaya abahnya akan membiarkan suaminya dalam bahaya. Abah, Bang Ari anak abah. Ya, saya tahu dia anak saya, tapi dia salah karena sudah membunuh dan memperkosa seorang wanita hamil. Rahayu memeluk Parmin. Semuanya benar, tapi ia tidak mau jika suaminya meregang nyawa. Kau tahu bagaimana sakitnya saat perutmu dirobek? Ari menggeleng. Tubuhnya gemetar mendengar suara serak yang keluar dari sosok yang begitu mengerikan di hadapannya. Dar, Belum sempat Ratri menghenuskan kuku panjangnya, suara tembakan terdengar dari balik kegelapan, membuat mereka terkejut karena yang suara itu mengenai. Adit, pekik Tari. Brek. Ratri melepaskan cengkramannya pada Ari. Ia menyeringnya menatap kegelapan di depannya. Bajingan. Suara beratnya terdengar murka. Perlahan ia melayang, tetapi seret. Ari, manusia biadab, kalian pantas mati. Tidak, Bang Ari. Ratri menusuk perut Ari dengan tangannya dan mengeluarkan isi perutnya. Rahayu terjatuh tidak sadarkan diri. Parmin dan Purna memeluk dengan tungkainya yang seketika melemas. Ratri kembali terbang dan mengejar sosok pria yang berlari ke dalam hutan. Ia tertawa cekikikan dengan wajahnya yang memerah. Bajingan seperti kau tidak akan bisa lari dari kematian. Pergi kau iblis, Ratri sudah mati. Kau hanya setan yang menyerupainya. Sosok pria bertopeng itu terus lari menerobos kegelapan malam. Ratri yang sudah dibumbui amarah dan dendam yang kian menyala-nyala. Dar. Lagi suara tembakan terdengar, namun Ratri hanya tersenyum melihat pria yang terus berusaha lari dengan rasa ketakutan. Kenapa kau lari, Gustian? Apa kau takut? Dasar pengecut. Brengsek kau Ratri, kau yang membunuh putriku, kau yang pantas mati. Kecam Gustian dengan menatap tajam sosok di hadapannya. Dia mati karena bunuh diri, bukan karena aku, Gustian. Aku tidak membunuhnya. Semua karena kamu Ratri, karena kau yang merebut cintanya. Cukup tuduhan kamu itu, Gustian. Brak. Ratri melayangkan kayu sehingga mengenai tubuhnya. Amarahnya semakin memuncak kala Gustian terus-menerus menyalahkan kematian putrinya. Gustian tahu jika Asi mati karena sakit. Memang yang diketahuinya karena depresi, sehingga membuat Asi melakukan hal nekat dengan bunuh diri. Namun bukanlah salahnya Ratri jika Aditya yang meminang dan datang untuk melamarnya. Ratri, tunggu. Ratri menghentikan gerakan tangannya yang hendak kembali melayangkan sebuah kayu besar pada Gustian. Suara Aditya membuat Ratri menoleh padanya. Ia tersenyum kecil kala menatap ibu dan suaminya berada di sana. Abang? Ibu? Nah, sudah hentikan. Jangan kamu terus nodai tanganmu dengan membunuh mereka, ujar Tari. Tidak, Bu. Dia yang sudah membunuhku dan bayiku. Dia memfitnahku sampai akhirnya dengan kejam dan tanpa iba dia merenggut kebahagiaanku. Ibu tahu, Ri, tapi jika ibu tidak mengizinkan Ratri, biar saya yang melakukannya, tegas Aditya dengan wajah datar. Nah, Adit, lakukan sayang. Buat dia menderita dan merasakan bagaimana rasanya ketika perutnya robek. Ratri tersenyum. Namun Tari menggeleng mendengar kata-kata menantunya. Ia tahu rasa sakit dan kecewanya Aditya, namun melakukan hal sekeji itu juga salah. Mau pergi kemana, Gustian? Suara serak dengan seringai di wajahnya membuat Tari terkejut. Gustian yang hendak melarikan diri itu kembali terpaku. Tubuh dan kakinya seakan terkunci dan tidak bisa digerakkan. Ratri berjalan gontai menghampirinya. Senyumnya membuat Gustian menelan ludahnya dengan susah payah. Tenggorokannya seakan tercekat melihat Ratri yang berwajah mengerikan itu menunjukkan kukunya yang runcing dan panjang. Kenapa kau ingin lari? Kau tidak mau merasakan nikmatnya tubuh disayat, ucap Ratri tersenyum pias. Kembali Gustian menelan ludahnya, keringat dan peluh membasahi wajahnya. Ia merasa ketakutan melihat wajah Ratri yang hanya berjarak 1 jengkal. Bau busuk dan anyir membuat hidungnya terasa berat.
Seakan asupan udara sehat itu tergantikan dengan bau busuk dan bangkai yang menyengat. "Bunuh aku, Ratri," pakai Gustian. "Pasti. Tetapi sebelum kau mati, aku ingin bermain lebih dulu," sahutnya seraya menggerakkan tangannya di dada Gustian. Ratri terus memainkan kuku panjangnya sampai ia tersenyum dan cerp. Mata Gustian membulat. Sesuatu yang menusuk di bawah sana terasa sangat perih. Ia kembali menelan ludahnya, merasakan sakit yang teramat di bagian intimnya. "Kau..." Ratri melajukan tangannya ke bagian atas dan seret. "Ah! Hentikan, Ratri. Bunuh aku saja. Jangan siksa aku seperti ini," pakai Gustian dengan rahangnya yang mengeras menahan sakit. "Kita bermain sampai aku puas." Kertak. Ratri memasukkan tangannya ke dalam perut. Gustian membulatkan matanya. Ia mengejang menahan sakit, berharap jika nyawanya segera lepas agar tidak merasakan sakit yang lebih. "Nikmati ini, Gustian. Rasa sakit yang tidak akan kamu lupakan." Ia terus mengorek perutnya. Gustian merasakan sakit yang begitu teramat di bagian perut dan bagian intimnya yang hampir putus. Hentikan, Ratri. Bunuh aku sekarang." "Kenapa kau ingin cepat mati? Bukankah bermain dulu itu menyenangkan?" Darah mengalir dari perutnya yang robek. Gustian bergelinjang di atas tanah. Tari menutup kedua matanya. Kejadian mengerikan itu terjadi di depan mata kepalanya sendiri. Ia menangis melihat putrinya yang sudah dipenuhi oleh amarah dan dendam. Namun Aditya tidak sedikit pun menghentikannya. "Adit, apa yang terjadi?" Ratmini datang dengan wajah lelah. Namun seketika ia membekap mulutnya ketika melihat Gustian sedang mengadu kesakitan. Ratri," lirih Ratmini. "Astagfirullah," ucap beberapa orang yang ikut serta bersama Ratmini. "Aditya, tolong hentikan Ratri, nak. Tolong jelaskan biar dia ikhlas dengan semuanya," pinta Tari dengan memelas. Aditya diam tanpa mau menjawab. Ia berharap Tari mendukung pembalasan istrinya, tetapi justru ia malah seperti ini. "Adit," lirih Ratmini memanggilnya. "Kamu harus ikhlas. Membunuhnya pun semua sudah tidak berguna. Ratri tidak akan kembali. Sekarang kita sudah tahu semuanya. Ikhlaskan. Emak tidak pernah mengajarimu untuk menjadi seseorang yang pendendam. Emak mengerti perasaanmu. Kau marah, kau terluka dan kecewa. Tetapi itu semua sudah takdirnya," lanjut Ratmini. Aditya yang diam tanpa berkata-kata itu menatapnya. Air matanya kembali luruh. Ia mencoba memahami jalan kehidupan yang memang sudah diatur oleh Tuhannya. Ia pun mencoba mendengarkan apa yang dikatakan ibu dan mertuanya. Perlahan Aditya berbalik, menatap Ratri yang masih bermain dengan Gustian. Keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan. Tubuhnya sudah memucat karena darah yang terus keluar dari perutnya. Aditya melangkah secara perlahan. Ia menyentuh pundak Ratri yang terasa dingin, dikuliti tangannya. "Sayang." Ratri menoleh dengan wajah menyeringai. "Lihatlah, Bang. Aku akan membuat dia merasakan apa yang aku rasakan. Dia sudah memisahkan kita. Dia sudah membunuh anak kita," ucapnya dengan wajah sendu. "Sayang, ikhlaskan semuanya. Biarkan abang yang mengurusnya." "Tidak, dia harus mati di tanganku." "Ratri sayang, jangan kamu kotori hati dan pikiranmu dengan dendam. Kamu adalah wanita yang baik. Abang percaya kamu bisa mengikhlaskan semuanya. Abang mengerti, kita sama-sama terluka dan kecewa karenanya. Tapi kita harus ingat, Allah sudah menuliskan semuanya." Ratri tertunduk. Wajah yang mengerikan itu berubah menjadi wajah yang terlihat pucat. Kulitnya putih seputih kapas, bibirnya membiru dan terasa dingin. Tatapannya kosong, sayu dan tidak sehangat dulu. "Maafkan Ratri, abang. Maafkan Ratri yang sudah meninggalkan kalian." "Pergilah dengan tenang. Percayalah, abang selalu mendoakan kamu agar mendapat tempat yang indah. Dan abang berharap kita bisa bertemu lagi di sana." "Ibu, maafkan Ratri. Pergilah, nak. Ibu sudah mengikhlaskan kamu. Semoga kamu tenang di alam sana." "Ratri pamit." Aditya memeluk erat tubuh Ratri. Ia menangis, hatinya kembali terluka dan teriris. Namun keikhlasannya sudah membuat Ratri pergi. Perlahan tubuhnya sirna dan tidak ada lagi dalam dekapannya. "Abang sayang sama kamu, Ratri. Tunggu abang di sana." Ratmini dan Tari saling menguatkan. Beberapa warga yang ikut membantu Gustian yang sudah terkapar, mereka semua kembali ke desa dan memulai kehidupan barunya.
Kematian Gustian dan Ari sudah menjadi akhir dari dendam Ratri selama ini. Aditya ikhlas. Ia berusaha menerima kenyataan dan mencoba menjalankan hidup dengan tenang tanpa bayang-bayang masa lalunya. Ia kembali menjadi sosok yang riang dan ceria, bekerja keras, membantu ibu dan mertuanya. Alhamdulillah, Aditya sudah kembali seperti sedia kala. Semoga kebahagiaan kembali menghampiri kehidupannya. Amin. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.